Dalam bab 4, kita itu sudah mengkaji berbagai aspek kekuasaan dan penggunaannya dalam kepemimpinan. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaan, kebaikan atau keburukan, dan nilai-nilai pribadi serta kode etik seorang pemimpin mungkin merupakan salah satu faktor penentu paling penting dalam cara pemimpin tersebut menggunakan berbagai sumber kekuasaan yang tersedia. Yang pertama, value ini nilai adalah konstruksi yang mewakili perilaku umum atau keadaan yang dianggap penting oleh individu. Ketika Patrick Henry berkata, beri saya kebebasan atau berikan saya kematian. Penalaran moral dan kepemimpinan berbasis karakter. Sampai saat ini kita pada isi nilai-nilai masyarakat, yakni pada apa yang dianggap sebagai nilai oleh masyarakat. Swartz-Kidder telah mengidentifikasi 4 dilema etika yang sangat umum. Pertama itu kebenaran versus kesetiaan. Seperti menjawab pertanyaan dengan jujur, padahal hal tersebut dapat mengkompromikan janji kerahasiaan yang nyata atau tersirat pada orang lain. Yang kedua itu ada individu versus komunitas. Seperti apakah Anda harus melindungi kerahasiaan kondisi medis seorang jika kondisi tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi komunitas yang lebih luas. Yang ketiga itu jangka pendek versus jangka panjang. Seperti bagaimana orang memilih untuk menyenangkan, menghabiskan waktu bersama anak-anaknya saat ini dibandingkan dengan investasi dalam karir yang mungkin memberikan manfaat lebih besar bagi keluarga dalam jangka panjang. Dan terakhir itu ada keadilan versus belas kasihan, yaitu seperti memutuskan apakah akan memaafkan perilaku buruk seseorang karena keadaan yang meringankan atau keyakinan bahwa dia telah mendapatkan pelajaran. Selanjutnya, overlapping credit atau mengklaim pujian secara berlebihan adalah cara lain untuk membodohi diri sendiri mengenai manfaat moral dari pengambilan keputusan kita sendiri. Dalam banyak hal, kita cenderung melebihkan kualitas pekerjaan kita dan kontribusi kita terhadap kelompok dan tim tempat kita berada. Saran moral melibatkan penafsiran ulang perilaku tidak bermoral dalam kaitannya dengan tujuan yang lebih tinggi. Hal ini paling dramatis terungkap dalam perilaku para kombatan dalam perang. Rekonstruksi moral atas pembunuhan diilustrasikan sebagai dramatis dalam kasus Sersan York, salah satu pejuang fenomenal dalam sejarah peperangan modern. Karena keyakinan agamanya yang sangat kuat, Sersan York mendaftar sebagai penentang karena alasan hati nurani. Namun banyak permohonan bandingan ditolak. Selanjutnya, Hanna dan Avilio memberikan 3 konsep potensi moral. Yang pertama itu kepemilikan moral. Rasa tanggung jawab yang dirasakan tidak hanya atas sifat etis dari pelaku seseorang, tetapi juga atas komitmen seseorang untuk tidak membiarkan tindakan yang tidak etis terjadi. Yang kedua itu ada keberanian moral. Keberanian moral ini ketabahan untuk menghadapi resiko dan mengatasi ketakutan yang terkait dengan pengambilan tindakan etis. Yang ketiga itu kemanjuran moral. Kemanjuran moral ini keyakinan pada kemampuan seseorang untuk memobilisasi berbagai sumber daya pribadi, antar pribadi dan sumber daya eksternal lainnya untuk bertahan meskipun ada kesulitan moral. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pendekatan kepemimpinan berbasis karakter. Yang pertama di sini ada kepemimpinan otentik. Kepemimpinan otentik itu didasarkan pada prinsip yang terdapat dalam pepatah umum, jadilah diri sendiri yang jujur.
Nah, pemimpin otentik ini menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai mereka, keyakinan mereka, dan tindakan mereka. Lalu yang kedua ada teori Carl Rogers, yaitu konsep tentang pribadi yang berfungsi penuh. Inti dari teori Maslow and Rogers ini adalah gagasan bahwa individu itu dapat mengembangkan cara memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga menjadi lebih mandiri dari ekspektasi orang lain terhadap mereka, individu, kelompok, dan budaya, dan lebih dipandu lagi oleh perintah kebenaran dan keharusan universal. Nah, individu seperti ini menunjukkan kesesuaian antara apa yang mereka rasakan di dalam diri mereka dan bagaimana mereka bertindak. Kepemimpinan yang melayani yaitu ada yang pertama, kepemimpinan yang melayani sejak tahun 1970 menggambarkan pendekatan yang sangat berbeda terhadap kepemimpinan. Lebih baik daripada yang berasal dari pandangan birokrasi dan mekanistik organisasi. Lalu yang kedua ada sepuluh karakteristik pemimpin yang melayani, yaitu yang pertama mendengarkan. Meskipun semua pimpinan itu perlu berkomunikasi secara efektif, fokusnya seringkali pada komunikasi dengan orang lain. Namun, kepemimpinan yang melayani itu menekankan pada mendengarkan orang lain secara efektif. Lalu yang kedua ada empati. Empati itu pemimpin yang melayani perlu memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang ketiga ada penyembuhan pemimpin. Yang melayani membantu meningkatkan kesehatan emosi dan rohani setiap orang. Lalu ada kesadaran. Nah, pemimpin yang melayani memahami nilai-nilai perasaan, kekuatan, kelemahan mereka sendiri. Lalu ada keenam yaitu pandangan ke masa depan. Yang ketujuh penatagunaan. Yang kedelapan ini komitmen kepada pertumbuhan orang lain. Yang kesembilan individu yang paten dan yang kesepuluh kesadaran. Next slide. Dengan teladan yang baik, yang buruk, dan yang jelek. Salah satu prinsip kepemimpinan yang baik dan yang paling banyak dikutip itu adalah kepemimpinan dengan keteladanan dalam sebuah penelitian. Orang-orang dari berbagai organisasi diwawancarai tentang seorang yang mereka kenal yang telah menjadi panutan etis di tempat kerja. Nah, tidak semua peran etis model itu menunjukkan kualitas yang persis sama, tapi 4 kategori umum sikap dan perilaku tampaknya menjadi ciri kelompok tersebut. Ada perilaku interpersonal. Mereka menunjukkan kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain. Mereka pekerja keras dan suka membantu. Lalu yang kedua ada keadilan dasar. Keadilan dasar itu seperti kualitas tertentu dari perilaku antar pribadi mereka terwujud dalam keadilan yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang ketiga ada tindakan etis dan ekspektasi diri sendiri. Mereka memegang teguh standar etika yang tinggi dan berperilaku konsisten baik dalam kehidupan publik maupun pribadi. Yang keempat ada mengartikulasikan standar etika, yaitu mereka yang mengartikulasikan visi etika yang konsisten dan tidak berkompromi terhadap visi tersebut, serta standar etika tinggi yang tersirat di dalamnya. Menciptakan dan mempertahankan iklim etis. Ciptakan iklim organisasi yang etis. Nah, hal-hal tersebut mencakup rasa hormat dan martabat terhadap mitra kerja atau karyawan. Lalu yang kedua merangkul di keberagaman. Standar excellence tertinggi. Yang keempat mengembangkan pelanggan yang puas secara antusias. Yang kelima memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan secara umum. Dan yang keenam menjaga profitabilitas. Oke, sebelum masuk ke studi case-nya, ada video terkaitan dengan salah satu tokoh yang akan dibahas dalam studi kasus ini, yaitu Bapak Soeharto. Sebelum masuk ke studi kasus ini, dipersilakan untuk menonton video tersebut. Masa kejayaan Indonesia memang berada pada era pemerintahan Soeharto. Reputasi Indonesia semakin mencengkram di mata dunia. Ini berkat Soeharto
yang membenahi dan merintis dengan rapi pemerintahan Indonesia yang diwariskan oleh Soekarno. Soeharto menunjukkan kepada Indonesia bahwa dia merupakan seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tidak ada cacat sama sekali. Berikut adalah 7 kehebatan Soeharto yang berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Memiliki insting yang kuat dan strategi jenius. Soeharto, sebelum memimpin Indonesia, ia sudah bisa membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan jika Soeharto memiliki insting yang kuat dan juga strategi yang sangat jenius. Ia pun banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi yang membuatnya mengerti tentang hakikat hidup. Hingga pada akhirnya, ia pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa Indonesia. Sang Bapak Pembangunan. Soeharto pernah mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ini karena di era pemerintahan Soeharto banyak dilakukan proyek pembangunan. Konsep trilogi pembangunan yang diusung oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan berkali-kali. Seperti saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja. Oke, studi kasusnya adalah kepemimpinan Soeharto dalam konteks etika dan nilai. Kepemimpinan Soeharto di Indonesia adalah contoh yang kompleks dari bagaimana etika dan nilai-nilai dapat mempengaruhi kepemimpinan seorang pemimpin. Soeharto yang dikenal sebagai pemimpin otoriter berhasil memulihkan stabilitas politik dan memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama masa pemerintahannya yang panjang. Namun, pemerintahannya juga diberi label dengan etika yang dipertanyakan, terutama terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan tingginya tingkat korupsi. Soeharto menekankan nilai-nilai seperti Pancasila sebagai ideologi negara, stabilitas politik, dan kesetiaan terhadap militer dalam kepemimpinannya. Nah, video selanjutnya adalah video yang berkait dengan salah satu study case dari tokoh internasional, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald J. Trump. Each of you has the power to change hearts, transform lives, and shape your country's destinies. With this power comes an obligation, however, a duty of loyalty to the people, workers, customers who have made you who you are. So together, let us resolve to use our power, our resources, and our voices, not just for ourselves, but for our people, to lift their burdens, to raise their hopes, and to empower their dreams, to protect their families, their communities, their histories, and their futures. That's what we're doing in America, and the results are totally unmistakable. It's why new businesses and investment are flooding in. Oke, itu selanjutnya kepemimpinan Donald Trump, etika dan nilai konvensional. Kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat adalah sebuah studi kasus yang memunculkan berbagai perdebatan seputar etika dan nilai-nilai dalam kepemimpinan. Ia dikenal dengan pendekatan populisnya yang menggunakan media sosial dan pidato-pidato kontroversial untuk berkomunikasi dengan pendukungnya. Meskipun kebijakan-kebijakan ekonominya mendapat dukungan dari sebagian masyarakat, konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam hubungan bisnisnya menciptakan ketidakpastian etika. Selain itu, komentar-komentar kontroversial yang seringkali merendahkan atau rasis dalam komunikasinya sebagai pemimpin juga menimbulkan pertanyaan tentang etika komunikasinya. Meskipun Trump mempromosikan nilai-nilai nasionalisme, kepemimpinan yang kuat dan konservatif, pemerintahnya menciptakan perdebatan yang mendalam tentang peran etika dan nilai-nilai dalam kepemimpinan seorang pemimpin negara. Studi kasus ini menyoroti kompleksitas dalam memahami dampak etika dan nilai-nilai dalam dinamika kepemimpinan kontemporer.